Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Melina Rabbani Azra MPD selaku dosen dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Izinkan di sini saya Saiful Al-Mu'minin ingin memaparkan sebuah materi yang sudah ditugaskan dalam tugas UTS pada mata kuliah ini, yakni tentang pendidikan uswah hasanah. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pendidikan ini, yakni tentang pengertiannya, konsep-konsepnya, terus kekurangannya ataupun kelebihan dari metode pengajaran ini. Di sini akan saya bahas secara singkat dan juga terperinci. Baik, kita masuk kepada slide yang selanjutnya. Baik, pada slide ini kita akan membahas daripada pengertian pendidikan uswah hasanah itu tersendiri. Pengertian dari uswah hasanah adalah pendekatan pendidikan yang berfokus kepada pengembangan karakter luhur melalui teladan dan juga nilai-nilai yang mulia. Pendidikan uswah hasanah menekankan pentingnya membangun individu yang berakhlak mulia, berintegritas, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi tujuan diadakannya pendidikan uswah hasanah ini adalah untuk menciptakan sebuah karakter yang baik kepada siswa ataupun murid, sehingga mereka punya akhlakul karimah yang mulia dan juga sopan dan santun kepada gurunya, kepada teman-temannya, kepada orang yang lebih tua daripada dia, dan dia juga mengetahui bagaimana sikap terhadap orang-orang di sekitar dan juga di masyarakat. Adapun konsep-konsep yang diterapkan dalam pendidikan uswah hasanah ini, saya di sini mencatat dan juga membagi menjadi dua konsep. Yang pertama adalah teladan dan juga yang kedua adalah nilai-nilai mulia. Yang pertama adalah teladan. Jadi uswah hasanah mengajarkan tentang pentingnya memilih teladan yang baik bagi mereka untuk memilih dari tokoh-tokoh inspiratif, dari keluarga, dari guru-guru mereka. Nah, di sini teladan yang baik adalah bahwasanya pendidikan ini menganjurkan kepada setiap orang, setiap siswa, setiap murid untuk memilih teladan yang baik untuk pembentukan karakter dan juga sopan santun diri mereka. Karena dengan mereka menyukai seseorang yang baik, ya, jadi mereka bisa mengikuti lika-liku kepribadian orang yang mereka sukai. Nah, di situ tujuan dari mereka dianjurkan untuk memilih teladan ataupun orang yang baik untuk dijadikan contoh bagi kepribadian siswa itu tersendiri. Nah, yang kedua adalah nilai-nilai mulia. Uswah hasanah menekankan pengembangan karakter dengan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kasih sayang, dan juga rasa tanggung jawabnya. Konsep ini juga diterapkan agar seorang siswa itu dapat berperilaku jujur, tidak berbohong, dan juga siswa itu dapat merasakan rasa kasih sayang kepada diri mereka, kepada teman-teman di sekitar mereka, kepada guru-guru mereka, dan juga mereka dapat merasakan rasa tanggung jawab atas diri mereka dan juga atas orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, pada slide ini setelah kita membahas tentang pengertian dari pendidikan uswah hasanah itu sendiri dan juga konsep-konsep yang diterapkan dan juga tujuan adanya pendidikan uswah hasanah, di sini kita akan membahas tentang kekurangan dan juga kelebihan dalam proses penerapan pendidikan uswah hasanah. Baik, kita masuk kepada slide yang selanjutnya. Yang pertama yang saya akan bahas adalah tentang kelebihan daripada
pelajaran dari pendidikan uswah hasanah di sekolah. Ada beberapa poin yang sudah saya cantumkan dan juga sudah saya catat. Ini yang pertama adalah untuk meningkatkan nilai-nilai moral siswa itu tersendiri. Yakni dengan pendidikan uswah hasanah membantu dalam pembentukan karakter dan juga moral yang baik pada peserta didik melalui teladan yang baik, serta dididik belajar untuk menjadi lebih jujur dan juga sabar dan juga pemaaf. Nah, jadi dengan adanya pelajaran ini, siswa dididik oleh para gurunya, yakni tentang rasa jujur, sabar dan juga pemaaf, dan juga tujuannya adalah untuk menjadikan siswa itu seseorang yang mempunyai sopan santun dan juga etika. Nah, yang kedua adalah menginspirasi perubahan perilaku. Nah, yakni keteladanan yang baik dapat menginspirasi peserta didik untuk mengubah perilaku mereka yang kurang baik menjadi lebih baik. Ini lebih efektif dibandingkan hanya dengan memberikan nasihat verbal. Nah, dengan adanya metode atau pelajaran ini, yakni membantu untuk siswa untuk mengubah perilaku mereka dari perilaku mereka yang kurang baik. Dengan adanya metode pengajaran ini atau dengan adanya mata pelajaran ini, yakni bisa menjadikan siswa itu menjadi lebih baik daripada sikap mereka dan juga sopan santun mereka. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kepedulian sosial. Nah, yakni dengan melihat teladan yang baik, peserta didik belajar untuk lebih peduli terhadap sesama, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, yakni seorang siswa pasti punya kesukaan ataupun punya teladan. Makanya tujuan daripada harus punya teladan yang baik adalah sebagai contoh bagi mereka agar mereka bisa lebih baik dalam segi sopan santun, dalam segi kepintaran, dalam segi hal apapun, sehingga membuat mereka menjadi seorang siswa yang bagus dan juga baik dari akhlaknya dan juga sopan santunnya. Nah, yang keempat adalah mengembangkan kepemimpinan. Dengan teladan yang baik juga membantu dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan pada peserta didik. Mereka belajar bagaimana menjadi pemimpin yang bijaksana, adil dan berintegritas. Nah, lagi-lagi di sini adalah tentang teladan. Nah, teladan itu sangat penting bagi seseorang untuk menjadikan sebuah karakter mereka dari kecil hingga mereka dewasa ataupun hingga mereka besar, itu akan terus menempel pada diri mereka. Makanya sangat penting sekali bagi seorang siswa ataupun seorang murid untuk mereka bisa memilih teladan yang baik bagi mereka, karena teladan yang baik itu adalah akan berefek kepada mereka pada suatu saat nanti, sehingga mereka dapat menjadi seorang yang berani, seorang yang pintar, seorang yang lihai dalam kepemimpinan. Itulah kelebihan daripada mereka memilih teladan yang baik bagi mereka. Yang terakhir adalah ataupun yang selanjutnya adalah meningkatkan motivasi belajar. Nah, keteladanan yang baik dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar dan mencapai tujuan mereka. Mereka merasa termotivasi untuk meniru teladan yang baik yang mereka lihat. Nah, jadi dengan teladan ini juga siswa juga dapat termotivasi bagi mereka untuk giat belajar, rajin juga belajar, karena dengan teladan yang baik ini mereka pasti ingin mengikuti jejak-jejak yang sudah teladan mereka itu lakukan. Mereka juga ingin melakukannya dan juga ingin punya tujuan seperti teladan yang orang baik itu. Nah, yakni yang terakhir, yakni mengurangi konflik. Dengan mengikuti teladan yang baik, peserta didik juga belajar untuk menyelesaikan konflik secara damai dan juga konstruktif, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Ini dengan teladan yang baik juga
siswa juga dapat mengurangi konflik ataupun juga permasalahan, karena sekali lagi teladan yang baik itu adalah hal yang sangat berefek bagi mereka, sebagaimana yang akan menempel kepada kepribadian mereka, perilaku mereka, sikap mereka, sopan santun mereka, dan juga akhlak mulia dari siswa itu tersendiri. Jadi kelebihan daripada dengan adanya sistem pengajaran pendidikan uswah hasanah itu tersendiri, ada beberapa poin yang sudah tadi saya paparkan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan nilai moral bagi siswa. Yang kedua, menginspirasi perubahan perilaku. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial bagi siswa. Yang keempat, mengembangkan kepemimpinan. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar. Dan yang ketujuh adalah mengurangi konflik daripada siswa dengan lingkungan mereka. Nah, adapun daripada kelebihan yang sudah saya paparkan tadi, ada juga kekurangan yang mungkin setiap ada kelebihan pasti juga ada kekurangan. Nah, di sini saya akan membahas tentang kekurangan apa saja sih yang menjadi faktor daripada pendidikan uswah hasanah ini. Nah, langsung saja, yang pertama adalah keterbatasan teladan. Nah, yakni keberhasilan pendidikan uswah hasanah sangat bergantung kepada siapa teladan mereka yang sudah diberikan oleh pendidik. Jika teladan yang diberikan tidak konsisten atau kurang baik, maka aktivitas pendidikan ini bisa menurun. Nah, jadi teladan juga menjadi salah satu faktor kekurangan daripada pendidikan uswah hasanah itu tersendiri. Di samping teladan itu menjadi sebuah kelebihan, di situ juga ada sebuah kekurangan. Apa sih yang menjadi kekurangannya? Yakni dengan kurangnya teladan yang baik bagi siswa, bagi tujuan mereka. Adapun teladan yang kurang baik, nah itu juga menjadi salah satu faktor kenapa teladan ini juga menjadi sebuah kekurangan dalam pendidikan uswah hasanah, karena teladan yang buruk juga akan menimbulkan sebuah karakter yang kurang baik dan juga sikap yang kurang baik bagi siswa dan juga murid-murid. Adapun yang kedua adalah kesulitan dalam konsisten. Nah, adalah menjadi teladan yang baik secara konsisten dapat menjadi tantangan besar bagi pendidik, terutama dalam situasi yang penuh tekanan atau dalam kondisi yang kurang ideal. Nah, adapun yang ketiga, kebergantungan pada individu. Pendidikan ini sangat bergantung kepada individu tertentu, misalnya guru dan orang tua yang menjadi teladan. Nah, jadi di sini kebergantungan pada individu. Maka ketika siswa memilih sebuah teladan yang mungkin bagi mereka itu adalah baik, tetapi mereka terlalu bergantung kepada seseorang itu, maka itu juga menjadi kekurangan dalam proses pendidikan ini. Karena kenapa? Karena pendidikan uswah hasanah itu akan berhasil ketika ada sebuah teladan yang baik bagi mereka dan juga saling bekerja sama antara guru di sekolah dan juga orang tua di rumah, hingga dalam mendidik siswa mereka, hingga menciptakan sebuah karakter yang baik bagi si anak itu tersendiri. Jadi adanya saling bekerja sama antara guru di sekolah dan juga orang tua di rumah. Jadi tidak bisa dalam membentukkan sebuah karakter siswa, tidak bisa hanya guru saja di sekolah ataupun hanya orang tua saja di rumah. Itu tidak akan bisa terbentuk karakter yang baik bagi siswa, karena lagi-lagi diperlukannya kerjasama antara orang tua dan juga guru di sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah pengaruh lingkungan luar. Nah, ini juga menjadi salah satu hal ataupun faktor kurangnya dalam pendidikan uswah hasanah adalah karena pengaruh lingkungan. Nah, itu juga sangat menjadi faktor ya, menjadi seorang itu sikapnya kurang baik, kepribadiannya kurang baik, kurang sopan, dan juga mungkin tidak jujur, suka membohong,
itu adalah salah satu karakter yang timbul dari lingkungan mereka. Nah, itu terjadi apabila seorang anak itu berada di lingkungan yang memang kurang baik, maka dia juga akan terbawa dalam uh, situasi itu. Dia juga akan terbawa dalam karakter mereka. Mereka kurang baik, maka dia juga akan terbawa oleh mereka. Nah, jadi lingkungan itu adalah menjadi salah satu faktor keberhasilan daripada menciptakan pendidikan uswah hasanah dan juga menciptakan karakter yang baik, sopan santun dan juga akhlakul karimah yang baik bagi siswa. Apabila lingkungannya baik, maka siswa juga akan baik. Dan apabila lingkungannya kurang baik ataupun lingkungannya buruk, maka siswa ataupun seorang anak itu juga akan terpengaruhi oleh lingkungannya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Nah, uswatun hasanah, pendidikan uswatun hasanah ini mungkin kurang penggunaan teknologi yang modern, yang bisa menjadi kekurangan di era digital ini, di mana teknologi memainkan peran penting dalam pendidikan. Nah, jadi keterbatasan teknologi juga menjadi salah satu faktor kekurangan dalam proses pendidikan uswah hasanah ini, karena dalam era digital ataupun era teknologi sekarang ini sangat membutuhkan salah satu teknologi untuk bisa menyampaikan sebuah materi ataupun sebuah pelajaran tentang pendidikan ini kepada siswa agar lebih menarik dan juga menyenangkan. Adapun dari teknologi ini juga ada dua faktor ya, ada juga kelebihannya dan ada juga kekurangannya. Kelebihannya adalah untuk memudahkan seorang guru dalam memberikan proses pembelajaran kepada siswa. Adapun kekurangannya adalah salah satu apabila kita tidak bijak dalam menggunakan teknologi ini, maka itu akan menjadi hal yang buruk dan juga kurang baik bagi diri seorang anak itu tersendiri. Mungkin itu karakter ataupun pendidikan uswah hasanah dari segi kekurangan. Jadi ada berapa? Yang pertama ada berapa poin ya? Yang pertama adalah keterbatasan keteladanan. Yang kedua adalah kesulitan dalam konsisten. Yang ketiga adalah ketergantungan pada individu. Yang keempat, pengaruh lingkungan luar. Yang kelima, ataupun yang terakhir adalah keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan daripada pelajaran pendidikan uswah hasanah di sekolah ataupun di lembaga yang mengajarkan tentang akhlak, adab, kepribadian dan juga sikap dan juga sopan santun bagi seorang siswa. Jadi kita tadi sudah membahas ataupun sudah memaparkan materi tentang pendidikan uswah hasanah, dimulai dari pengertian pendidikan uswah hasanah, terus konsep-konsep yang diterapkan serta kelebihan dan juga kekurangan dari penerapan pendidikan uswah hasanah dalam pembelajaran. Nah, di sini kita akan menuju kepada akhir daripada pembahasan, yakni tentang kesimpulan. Mari kita sama-sama masuk kepada kesimpulan tentang pendidikan uswah hasanah. Pendidikan uswah hasanah sangatlah penting untuk membangun generasi yang berakhlak mulia, berintegritas dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam proses mengoptimalkan pendidikan uswatun hasanah, perlu ada usaha untuk meningkatkan konsistensi teladan yang baik, menggunakan penilaian yang objektif, serta memadukan metode ini dengan pemanfaatan teknologi modern. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya usaha bersama dari berbagai pihak. Nah, jadi untuk dengan keberhasilannya pelajaran uswah hasanah bagi siswa, maka diperlukan kerjasama antara berbagai pihak. Yakni yang pertama adalah guru di sekolah, yang kedua adalah orang tua di rumah, yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Ketiga hal yang tadi itu adalah suatu yang harus diciptakan untuk menjadi sebuah jembatan keberhasilan daripada pengajaran pendidikan uswah hasanah
bagi siswa, sehingga siswa itu tersendiri menjadi siswa yang berakhlak mulia, berkarakter yang baik, dan juga kepribadian yang baik, serta memiliki sopan santun dan juga etika yang sangat bagus bagi mereka. Ya. Ustazun, pendidikan uswah hasanah ini juga yang pertama diwujudkan dengan ataupun dimulai dengan adanya kesadaran. Nah, di sini ada kesadaran ya. Yang pertama adalah kesadaran, yakni kita ataupun siswa itu harus sadar bahwasannya kita itu harus menjadi orang yang baik, orang yang jujur, orang yang sopan dan juga santun kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-teman kita, dan juga orang-orang yang lebih tua daripada kita. Nah, terus yang kedua adalah teladan. Ini juga salah satu yang sangat penting bagi siswa untuk memilih teladan yang baik, dan juga penting juga bagi guru untuk memilihkan kepada siswa itu seorang teladan yang baik, karena dengan teladan yang baik siswa dapat menjadi seorang yang baik juga tentunya, dan juga berkarakter sesuai dengan keteladanan yang dipilih oleh siswa itu tersendiri. Apabila seorang teladan itu kurang baik, maka siswa itu juga akan terbawa kurang baik, dan juga apalagi menjadi seorang siswa yang tidak sopan itu adalah salah satu yang kunci kegagalan daripada pendidikan uswatun hasanah. Ini sekali lagi ditekankan adalah teladan yang baik ataupun orang teladan yang baik itu adalah salah satu kunci keberhasilan daripada pendidikan uswah hasanah ini kepada siswa. Dan yang ketiga adalah kerjasama. Yang terakhir yakni kerjasama antara seorang guru dan juga orang tua dalam mendidik siswa ataupun anak-anak mereka, untuk mengajarkan kepada mereka tentang kepribadian yang baik, sopan santun, beretika, dan juga berakhlakul karimah. Ini adalah salah satu tanggung jawab bukan hanya kepada satu individu ataupun satu individu yang lain, tetapi adanya kolaborasi dan juga kerjasama di antara mereka untuk menciptakan hal yang baik untuk anak-anak didik mereka. Mungkin itu saja materi yang kami bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.